We didn't have the idea that the software is something which could be considered as a product or be sold or protected or whatever. Made no sense for us at all. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di video kali ini. Gue hari ini pengen bahas soal Tetris. Ini game klasik ya. Orang mungkin kalau dengerin ini kayaknya game simple aja gitu. Mungkin bikinnya sambil ngaso, sambil berenang di bebek-bebekan di kolam renang kali gitu ya. Padahal ternyata sejarahnya bizar banget, kompleks banget dan absurd gitu. Karena ini game tuh dibikin di era-era perang dingin di Soviet. Zaman Rusia tuh masih jadi Uni Soviet ya, USSR gitu ya. Dan ternyata ngeri sekali gitu proses pembuatan dari game ini dan segitu ribetnya. Sampai bikin hampir mau perang dunia gitu ya. Bukan perang dunia sih, lebay. Intinya perang antara Rusia dan Amerika gara-gara game ini. Nah gimana prosesnya? Mari kita bahas. Silahkan like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivalsantosa. Kalau kalian mau DM gue hal yang menarik untuk bisa gue bahas di video selanjutnya. Let's begin the case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, kita ngomongin soal Tetris ya. Ini game yang luar biasa meledak. Duar ini memang ternyata punya sejarah yang absurd banget. Bahkan udah sampai ke ranah politik. Dan ini tuh bermula dari nama seorang engineer komputer namanya Alexei Pajitnov. Dia tuh bikin game Tetris di tahun 1984. Pas dia lagi kerja di Dorotnitsin Computing Center of the Soviet Academy of Sciences. Tempat kerja dengan nama ribet ini adalah sebuah pusat badan penelitian dan pengembangan alias Research and Development di Moskow yang langsung dibikin sama Soviet. Kalau lu nyangka Tetris adalah sebuah game yang diminta oleh pemerintah di mana Alexei bekerja, jawabannya tidak. Karena Tetris ini dibikin dan didesain emang buat iseng-isengannya si Alexei aja, buat ngisi waktunya dia. Dan ini dia lakukan sekaligus uji coba juga kemampuan dari komputer ciptaan Soviet yang namanya Elektronika 60. Dan dia bikin Tetris ini karena keinget juga sama mainan masa kecil mereka bernama Pentominos yang memuat blok-blok dengan macam bentuk yang terdiri dari 5 kotak dan harus bisa muat di 1 kotak. Nah, mainan inilah yang akhirnya dia implementasiin jadi game Tetris. Yang bedanya setiap 1 blok di Tetris itu hanya terdiri dari 4 kotak alias disimplifikasi blok-bloknya. Dan kalau misalnya nanya kenapa namanya Tetris dan bukan Pentominos online atau apa gitu ya. Kan dulu juga belum online ya. Tapi intinya karena memang Tetris itu gabungan dari 2 kata. Yaitu tetra yang adalah angka 4 alias 4 kotak dalam 1 blok. Dan juga tenis sebagai permainan kesukaannya si Alexei. Makanya digabungin terus jadilah namanya Tetris, tetra dan tenis. Dan akhirnya legend sampai sekarang. Tanpa ada embel-embel filosofi yang berat-berat kayak game-game sekarang. Dan proses bikinnya pada saat itu juga sebenarnya seadanya. Alias apa yang lu lihat sekarang di layar ini adalah versi asli dari Tetris versi Alexei yang semuanya dibikin dari karakter-karakter di keyboard. Dan bukan dari grafik megah era itu. Macam game klasik Mario Bros yang gambarnya cakep bener di masa itu. Jadi emang bener-bener seadanya doang. Since itu komputer elektronika itu alias komputer Rusia itu juga kagak ada graphics cardnya. Makanya secara visual ya cuman bisa pakai karakter-karakter yang ada di keyboard doang. Nah lalu setelah game itu jadi secara seadanya, dia bagiin gamenya tuh ke teman-teman sekantornya untuk nyobain game buatan dia, show off zaman dulu gitu kan. Dan teman-temannya langsung pada main Tetris setiap hari gitu. Terus teman-temannya yang mainin ini mulai pada bikin kopian dari game ini. Dan mulai terus dibagi-bagi ke orang-orang lain menggunakan floppy disk zaman dulu. Karena kan dulu belum ada flash disk atau hard disk atau SSD ya. Jadi masih pakai floppy disk. Dan mengagetkannya ini game setelah disebar-sebar akhirnya menyebar jauh lebih cepat ke seluruh Moskow. Bahkan Alexei itu pernah bagiin gamenya juga ke temennya yang ada dari Hungaria. Dan Tetris berakhir dipamerin di pameran perangkat lunak di Universitas Teknologi di Hungaria pada tahun 1986. Dan semakin terkenal hampir ke seluruh Eropa. Gokil sekali. Nah, di pameran itu ada orang namanya Robert Stein yang adalah software salesman alias pedagang software yang tertarik banget sama Tetris yang dia lihat, coba dan dimainin di pameran di Hungaria itu. Nah, dia langsung berencana untuk bisa merilis game Tetris di luar negeri dan ngebeli lisensinya. Tapi masalahnya pas itu,
Stein ini bingung hubungin penciptanya kayak gimana. Karena kan penciptanya dari Uni Soviet atau dari Rusia kalau sekarang. Nah tapi saking dia tuh terlalu nafsu sama ini game ya. Dan kayaknya jiwa salesnya tuh membara. Akhirnya dia cari tuh Alexei di Soviet. Dan dia cara ngubunginnya satu-satunya pada saat itu adalah dengan cara ngefax ke Alexei. Soal Tetris dan masalah lisensinya. Dan gak berapa lama setelah di fax dengan urusan lisensi dan segala macam, Alexei ini ngebales pesan fax Stein ini dengan kata maybe atau mungkin. Tapi namanya juga sales, ya Stein nganggep kata mungkin itu sebagai yes keras gitu kali kan. Dan dengan spekulasi iya itu, Stein itu akhirnya ngejual hak distribusinya ke Amerika dan Inggris tanpa perjanjian yang jelas. Dia jual itu ke Spectrum Holobyte untuk Amerika dan juga Mirrorsoft untuk Inggris. Dan bisa dibilang pemegang inti yang ngasih Spectrum Holobyte izin lisensi di Amerika pada tahun 1988 ya si Mirrorsoft itu sendiri sebenarnya. Dengan perjanjian si Stein ini dapat royalti dari setiap penjualan Tetris dari kedua perusahaan distribusi ini. Tapi semuanya tidak selancar yang diinginkan. Karena Stein ini tiba-tiba dipanggil untuk hadir dan datang ke Uni Soviet. Dan ngejawab pertanyaan kenapa Tetris bisa beredar tanpa izin di negara-negara barat. Apa urusannya Tetris dengan negara Rusia sebenarnya? Ya karena pada saat itu Tetris adalah milik agensi Rusia bernama ILORG atau panjangannya adalah Elektronorgek Teknika, anjing ribet banget jadi orang Rusia. Dan agensi yang bertugas mengawasi memang distribusi perangkat lunak ke luar negeri. Jadi ini agensi resmi dari negara. Dan Tetris itu dipegang sama agensi ini. Dan kalau pertanyaannya adalah kenapa bisa dipegang sama agensi? Karena Tetris ini tiba-tiba meledak di Rusia dan kebetulan ini negara juga kan komunis pada saat itu. Ya tentunya aset-aset masyarakat di sana ya jadi aset negara juga pada saat itu. Makanya si Stein ini dipanggil ke Soviet. Dan pada saat itu katanya meeting lisensi ini bukan kayak lagi meeting bisnis ya, yang bisa duduk-duduk sambil minum air putih. Melainkan udah kayak meeting sama agen KGB, alias udah kayak mau meeting perang gitu ya, kayak apa bisa dibilang mau mendobrak espionase gitu. Dan secara ini juga memang lagi era perang dingin dan lagi bertanding teknologi, terus asetnya Soviet ini masuk ke Amerika tanpa izin mereka, jelas panas dong pantat Rusia yang dulu namanya masih Soviet ini gitu kan. Nah tapi namanya juga si Stein ini adalah sales yang cukup kompeten dan jago. Stein ini akhirnya berhasil nego sama agen-agen Soviet untuk akhirnya bisa beli lisensi Tetris dan ngejual di luar Soviet secara resmi dan tidak pakai embel-embel kata mungkinnya si Alexei tersebut. Nah tapi pada momen perjanjian itu Stein tuh sebenarnya cuma megang lisensi buat jual Tetris di PC alias personal computer alias komputer pribadi. Bukan untuk mesin dingdong ataupun handheld atau perangkat genggam ataupun konsol. Tapi pas itu si Stein itu sebagai sales bacot bohong aja sebenarnya ke distributor dan bilang lisensi untuk nyebar ke platform lain ini bentar lagi selesai dan bakal dia pegang segera lisensinya dan lagi proses. Jadi ya urus aja distribusinya ke platform-platform lain. Makanya dengan janji bodong Stein ini yang belum ada izinnya sebenarnya, nah Mirrorsoft itu langsung bikin perjanjian distribusi Tetris ke Atari sama Sega untuk mesin dingdong dan konsol mereka di daerah penyebaran mereka. Nah, selama proses itu berjalan, penyebaran tersebut berjalan, ada satu orang lagi nih, namanya adalah Hank Rogers dari Bulletproof Software yang pengen dapetin lisensi Tetris untuk distribusi di Jepang untuk Nintendo. Nah, karena dia tertarik banget sama Tetris saat dia tuh lagi lihat Tetris ini di pameran game di tahun 1988 di sebuah pameran di Las Vegas. Saat Spectrum Holobyte mamerin game ini ke umum lewat pameran tersebut. Nah tapi sayangnya memang untuk region Jepang, Spectrum Holobyte ini ternyata sudah ngejual hak distribusi Jepangnya ke Atari Games. Dan Hank itu langsung ngejar-ngejar Atari, bahkan sampai nungguin bosnya di parkiran buat bisa dapetin lisensi distribusi di Jepang. Dan udah nafsu banget dia sama Tetris, dia percaya bahwa Tetris itu bisa jualan di Jepang. Insting cuannya tuh udah meledak-ledak ya ngelihat Tetris ini ya. Makanya akhirnya dengan potensi itu ya, dan apapun yang dia lihat dari Tetris, dia akhirnya maksa-maksa dan ngajak bosnya Atari makan sushi ya. Dan setelah diajak makan sushi, bosnya Atari Games itu setuju untuk jual lisensi distribusinya Tetris ini di konsol untuk daerah Jepang. Dan itu dijual ke Hank. Akhirnya pun Tetris muncul di NES pertama kali pada tahun 1989 dan jadi game yang sukses lewat makan sushi. Nah setelah bisa masuk ke NES, tantangan berikutnya si Hank adalah Tetris harus bisa masuk jadi game yang bisa dimainin di Game Boy.
Karena ceritanya perangkat genggam ini harus bisa menggait pasar yang cukup general. Dan Tetris kayaknya yang paling masuk akal buat jadi game bundling untuk narik semua pemain dari semua umur. Dan karena belum punya lisensi perangkat genggam, Hank itu akhirnya nekat langsung terbang ke Moskow. Dan ngetemuin langsung Ilork. Dan nemuin bos sangarnya Ilork yang namanya Belikov. Hank pada saat itu datang sambil bawa kopian Tetris buat NES. Nah, bukannya si Belikov tuh seneng lihat Tetris ada di NES, dia tuh malah kaget. Kenapa ini Tetris ada di konsol? Sedangkan izin yang dia kasih itu cuma buat komputer doang ke si Stein tadi. Dengan kata lain, apa yang dibawa sama Hank ini adalah hal ilegal. Lu bisa bayangin gak? Lu datang ke negara komunis, bawa barang ciptaan mereka yang ternyata ilegal dan beredar di negara yang mereka anggap musuh mereka, yaitu Amerika Serikat. Maka kalau gue yang datang pasti juga sudah kencing di celana pasti. Dan untungnya ya, walaupun dengan kondisi kayak gitu, si Hank tuh memang cukup pemberani ya demi Tetris ini. Jadi dia nunjukin bukti kontrak dia sama Stein, Microsoft dan juga Atari Games. Bahkan dengan beraninya si Hank ini ngomong, either I'm going to come out of this with the rights to Tetris or I'm going be in some gulag. Gulag ini maksudnya adalah camp-camp kerja paksa di Soviet yang diinisiasi pertama kali sama Lenin ya, era-eranya Lenin. Lu bayangin dulu ya, mau publish game aja sampai kudu ngadu nyawa ini. Ini mainin nyusun-nyusun bata doang padahal ya, taruhannya nyampe ke gulag nih ya. Dan karena kayaknya Stein ini juga udah mulai denger desas-desus Nintendo mau ngeluarin Game Boy dan ngebundling sama game Tetris, Stein tuh secara ajaib juga datang di hari yang sama dengan Hank untuk urusan lisensi perangkat genggam juga. Tapi karena Belikov ini udah tahu kayaknya nih sales kampret udah diem-diem nipu mereka dengan ngejual Tetris via konsol karena definisi mereka yang terlalu general soal komputer di kontrak mereka yang sebelumnya. Karena secara teknis memang konsol ya komputer juga gitu kan. Makanya secara nggak langsung Stein tuh bisa ngejual lisensi distribusinya ke konsol juga tanpa harus bikin kontrak baru. Dan makanya dengan Belikov itu tahu dari si Hank bahwa kontraknya kayaknya dieksploitasi. Nah, Belikov itu akhirnya nemuin Stein dengan ngambil atau ngasih kontrak baru yang isinya untuk mendetail arti komputer itu sendiri dan melarang Stein untuk ngedistribusin konsol sekaligus ngasih pasal soal denda keterlambatan yang besar banget kalau misalnya Stein ini telat bayar royalti ke Ilork. Dan Belikov berharap pasal soal denda ini bikin dia tuh akhirnya nggak ngeh dengan pasal baru soal definisi komputer sesungguhnya. Dan bener aja harapannya Belikov, si Stein ini nggak nyadar soal pasal redefinisi arti komputer di kontrak baru tersebut. Dan justru kontrak baru itu langsung melarang Stein untuk ngejual hak distribusi Tetris ke konsol. Dan di sisi lain justru Hank lah yang dikasih kontrak baru untuk distribusi konsol dan handheld dan seluruh dunia. Jadi bukan Jepang doang tapi dari seluruh dunia. Ini juga disebabkan Belikov tuh percaya bahwa Hank yang bener dan udah ngasih tahu juga soal kontrak yang dieksploitasi. Dan dia lebih percaya bahwa Stein adalah tukang tipu. Dan kebetulan Alexei juga hadir pada saat itu di meeting dan ketemu sama Hank. Dan Alexei juga suka sama personanya Hank yang jujur apa adanya dan justru malah ngebenerin kontrak-kontrak yang sudah ditandatangan sama Belikov. Nah inilah yang akhirnya ngebuat Atari Games tuh kehilangan izin lisensinya. Yang akhirnya ngebuat Atari Games harus ngebakar seluruh game Tetris untuk Atari yang memang belum kejual dan masih berada di gudang. Dan ini juga ngebuat si Atari jadi marah-marah sampai akhirnya nuntut Nintendo. Karena merasa Nintendo ini coba memanipulasi kontrak Tetris. Tapi pada tahun 1989, Atari itu dinyatakan kalah dalam persidangan dan bersalah karena memang kontraknya sama si Stein itu cuman memang distribusi ke PC dan bukan ke konsol dan duit besarnya ada di konsol bukan di PC. Dan kehilangan lisensi konsol juga yang memang akhirnya bikin Stein pada sebuah wawancara dia ngomong Belikov ini memang son of a bitch ya, alias anak jahanam alias anak pelacur ya. Karena udah berhasil nipu dia buat ngelepas dia dari hak lisensi Tetris ke konsol. Tapi tentunya beberapa game Tetris Atari yang sudah terlanjur beredar rasanya sekarang jadi harta karun harusnya. Karena memang nyimpen sejarah panjang dan ya versi resminya kan sudah dihancurkan sisa-sisanya. Dan ya balik lagi ke sisinya Nintendo yang berhasil megang Tetris sebagai bundling Game Boy lewat negosiasi hebatnya si Hank yang nekat ke Moskow langsung. Game Boy ini meledak seledak-ledaknya di tahun 90-an. Semua orang beli dan bahkan sampai habis di mana-mana terus dan laku di angka jutaan mesin Game Boy. Tapi sayangnya memang meledaknya sales Tetris lewat Game Boy dan konsol ini memang tidak pernah jadi rezeki gede buat Alexei sebagai kreator. Karena kalau di riset Alexei itu kehilangan sekitar 40 juta dolar kerugian yang dia nggak dapat sebagai kreatornya. Karena memang secara legal game ini tuh dipegang sama Ilork. Jadi memang Alexei nggak dapat apa-apa karena namanya kan komunis ceritanya. Tapi untungnya saat Soviet akhirnya runtuh di tahun 1991, Tetris ini akhirnya diberikan kembali ke kreatornya alias si Alexei. Dan Alexei sendiri dibawa keluar juga dari Rusia. Dan mereka akhirnya mendirikan perusahaan Tetris Company.
yang ngurusin berbagai hal soal Tetris di seluruh dunia, yang sampai detik ini game dan turnamennya masih jalan di seluruh belahan bumi, yang emang tentunya negara-negara yang masih erat hubungannya sama perkembangan Tetris di masanya. Dan si Alexei ini tuh dibawa keluar dari Rusia itu sama si Hank gitu ya, dan perusahaannya sekarang dijalanin sama keluarga-keluarga mereka juga. Dan misteri lainnya juga jadi terungkap, seperti bosnya Mirrorsoft yang ternyata coba nyuap orang dalamnya Soviet pada masa itu untuk ngelancarin deal Tetris ini, dan ternyata berujung ditangkap polisi karena ngegelapin duit pensiunan karyawan kantornya sendiri sebanyak jutaan dolar. Setidaknya nyuap orang Soviet ini memang masih menjadi sebuah rumor, tapi kalau korup duit pensiunannya itu sudah benar. Alhasil memang perusahaan medianya dia sebagai perusahaan induk Mirrorsoft juga ikut gulung tikar. Padahal pada masa itu perusahaan induknya Mirrorsoft ini gede banget sebagai perusahaan media. So itulah dia perjalanan panjang ya, bagaimana orang Rusia juga ditipu sama sales juga ya. Untungnya ada si Hank yang ngebenerin kontraknya dan justru bukan hanya dapat lisensi untuk handheld atau perangkat genggam, tapi dia juga malah dapetin seluruh lisensi Tetris untuk disebarin ke konsol dan juga handheld ke seluruh dunia. Jadi gokil sekali cerita ini. Lu bisa nonton filmnya yang lebih didramatisasi ya. Di film Tetris lu bisa nonton di Apple TV kalau misalnya lu mau nonton Tetris yang lebih gila. Karena kalau di filmnya sebenarnya jadi lebih kayak film espionage dan action banget gitu, ada agent-agentnya gitu. Tapi padahal memang di cerita nyatanya ya tidak terlalu spy dan espionage banget juga gitu ya. Kalau kalian suka silahkan like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivalsantosa. See you di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir karena masih banyak hal yang menarik yang bisa kita bahas. So see you on the next case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.